Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Selamat malam Bang Andri, perkenalkan namaku Samina. Umur 21 tahun, asal Purbalingga. Sekarang aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Mau cerita nih Bang. Jadi pada tanggal 1 September 2021 kemarin, aku belanja ke hari-hari. Anjing, hari-hari lagi. Selesai belanja, transaksi ketika sedang berjalan menuju pintu keluar, aku ditawari kupon undian oleh seorang mbak sales yang ada di situ. Awalnya aku menolak, namun entah kenapa akhirnya aku menerima kupon itu. Aku diberi banyak kupon dan disuruh memilih salah satu. Akhirnya aku pilih satu kupon dan tertulis mendapatkan cashback 700.000 untuk produk yang akan dijual akhir tahun oleh mereka. Kemudian aku disuruh untuk men-scan barcode yang ada di kupon tersebut. Dan alhamdulillah aku mendapat 3 hadiah utama berupa mixer, panci presto, dan home theater. Wow, seneng banget dong tiba-tiba dapat barang kayak gitu. Cuma iseng milih kupon dan gratis kata mereka. Tapi setelah berbicara panjang lebar, ternyata aku harus membayar 3 barang tersebut. Yang tadinya total harga sekitar 16 juta, aku hanya perlu membayar 3,9 juta sebagai uang pajak. Aku nurut-nurut aja tanpa berkata atau curiga sedikit pun, karena mereka bilang akan mendapat uang ganti sebesar 7,5 juta sebagai uang endorse, katakan. Karena fotoku akan masuk di majalah atau katalog produk mereka bersama 3 orang yang aku dapatkan tadi. Ditambah hadiah rewards berupa HP yang akan aku terima di pertengahan bulan. Buset mulutnya. Aku masih percaya aja Bang di situ. Karena di situ juga banyak foto orang-orang yang katakanlah beruntung mendapatkan barang-barang cuma dari milih kupon. Oh iya, aku juga diminta 300.000 cash katanya untuk uang garansi barang yang sifatnya jaminan gitu dan bakal dikembalikan dengan uang endorse tadi. Jadi total aku bakal dapat 7,8 juta. Akhirnya aku pulang membawa 3 barang yang aku bayar 3,9 juta dan cash 300.000 tersebut. Sekitar 2 jam sampai di rumah, kayak mikir, kok ada barang ginian mau-maunya disuruh bayar. Yang ternyata aku cek harga misalnya cuma 150-an. Panji Presto 2,5. Home theaternya masih belum tahu harga pastinya, tapi aku langsung kayak orang bingung gitu dong. Ini beneran apa enggak? Singkat cerita, sekitar tanggal 12 aku dihubungin pihak mereka. Hadiah akan segera dikirim, tapi aku harus transfer 489 untuk accounting dan 120 untuk ongkir HP. Bodohnya aku masih nurut. Bilang karena bener-bener masih berharap uangku kembali. Masih positif aja mikirnya. Kemudian aku dikabari katanya pengiriman akan ditunda karena corona. Di sini bener-bener nggak bisa pura-pura tenang dan mencoba memastikan ke mereka kalau ini bukan penipuan. Pengiriman ditunda hingga 25 Oktober. Setelah aku menghubungi mereka di tanggal 25, nomorku diblokir. Astagfirullah, nyesek banget. Tolong jangan diketahuan kegoblokan ini ku. Aku mencoba ikhlas aja dan sebisa mungkin ngelupain kejadian itu, tapi masih berharap kalau uang itu akan bisa kembali. Soalnya mau buat nikah besok insya Allah bulan Januari. Doain lancar Bang, amin. Amin ya robbal alamin. Doaku yang sales-sales itu kalau nggak kecebur speed Doaku ya sales-sales itu kalau nggak kecebur speed mulutnya rapat biar nggak bisa nipu orang lagi. BTW aku bener-bener gak cerita sama siapapun tentang masalah ini Bang. Barangkali ada yang mau beli 3 barang ini, uangnya buat modal nikah. Aku broken home Bang, nikah bener-bener ngumpulin uang sendiri. Oh, tuh gak ada yang bisa diharapin. Uang segitu jelas banyak banget buat aku. Lihat 3 barang ini sakit hati banget soalnya terngiang-ngiang sama kegoblokan sendiri. Belum lagi besok pulang kampung ditanya ibu kenapa beli barang yang penting-penting banget. Sekian Bang, terima kasih kalau dibacain. Kalau foto penipunya boleh di-share nanti aku share. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Hai, aku dari 2018 ngikutin TNM buat nemenin kerja. Spotify juga aku ngikutin, tapi medsos yang lain aku nggak ngikutin soalnya aku nggak sosmedan. Sebelumnya makasih kalau dibacain ceritanya dan makasih juga karena sudah membuat konten misi-misi juga. Karena nggak sosmedan, aku jadi kudet. Wow. Tahu apa yang lagi viral di Indo dari channel TNM biasanya? Tapi maaf nggak bisa gabung member. Di sini nggak punya rekening. Sekarang mau cerita dikit kejadian tadi. Siapa tahu lumayan nambah-nambah konten. Aku TKW yang kerjanya jagain aki-aki stroke. Kerjanya di negeri Formosa baru 3 tahun. 3 tahun gak baru dong. Jadi kan rumah Akong tuh di apartemen lantai 12 paling ujung. Di sebelah tuh ada kelenteng, atau di sini sebutnya miau kalau nggak salah nulisnya. Kalau hari Sabtu biasanya tuh kayak ada acara sembayangan gitu dari jam 7 pagi. Udah berisik banget suara petasan sama suara musik tabu-tabu gitu. Nggak tahu ngapain tuh, tapi dari yang aku lihat tuh mereka kayak pergi pawai gitu jalan muterin kota. Jam 3-an sore balik ke kelenteng. Jam 6 sorean tuh kayak pesta-pesta gitu, sama nyalain kembang api berkali-kali sampai jam 10 malam.
Biasanya kalau ada kembang api tuh aku suka seneng aja. Karena kalau di Indo dulu lihat kembang api tuh kalau pas lagi puasa. Paling kalau lagi pas puasa sama tahun baru doang. Maklum orang kampung. Tadi pas aku abis ngurusin Akong kan lapar tuh. Ceritanya lapar pengen goreng tempe. Pas lagi goreng tempe sambil ngelamun-lamun dikit, tiba-tiba ada suara bleduk gitu. Sama ada percikan api kelihatan di ujung mata, kan kaget. Auto lemparin sutil. Terus entah apa yang ada di pikiran itu wajan yang lagi masak tempe, aku bawa lari ke ruang tengah. Kan kaget. Auto lemparin sutil, terus entah apa yang dipikirin, wajan yang lagi masak tempe aku bawa lari ke ruang tengah sambil teriak. Aku sampai ngakak ketawain aku cuma bengong sambil nenangin diri gitu. Aku belum nyadar tanganku bawa wajan yang masih goreng tempe. Pas nurunin tangan, auto tumpah ke kaki. Auto tumpah tuh minyak sama tempe ke lantai, nyiprat dikit ke kaki. Untung aku pakai sendal, jadi minyak yang ngalir nggak langsung ke kaki. Tapi alhamdulillah banget itu minyak gak tumpah ke kaki. Nanti bukannya tempe yang matang, malah kaki aku yang matang. Kaget banget sumpah, ternyata itu bukan kembang api. Oh ternyata itu kembang api. Aku kan kirain itu api beneran dari gas, soalnya kan aku lagi masak. Biasanya nembak kembang apinya tuh jauh dari rumah, ke seberang gitu, yang nggak ada bangunan tinggi gitu. Tadi mah deket kaca rumah, kan kaget. Saya selalu thank you so much untuk siapapun yang ngirim email ini. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Halo bang, nama saya Syahril. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya ketika saya dikira mau nyantet orang. Dan unsafe alert, surreal ini mungkin berisi beberapa kata-kata kasar. Kejadian ini terjadi 2019 di sebuah wifi corner di salah satu daerah di Tulungagung. Dipicu oleh hobi saya yang memang sebenarnya aneh. Saya waktu itu baru pulang kampung dari Magelang di Malang. Malam itu sekitar jam 11 malam, saya sedang nongkrong di wifi corner buat download batch anime. Jam segitu memang lagi sedikit yang pakai internet, jadi lumayan cepet. Ya, zaman-zaman mayoritas wibu masih ngebajak anime buat nonton lah. Anyway, karena downloadan saya banyak yang baru dimulai, akhirnya saya gabut. Laptop saya tidak sekuat itu buat main game sambil mendownload. Jadi akhirnya saya melakukan hobi saya yang saya bilang aneh tadi, yaitu menuliskan lirik lagu Jepang ke aksara Pegon dan aksara Jawa. Memang sebuah hobi yang aneh, tapi setidaknya saya tidak kehilangan kejawaan saya sebagai seorang wibu saat itu. Waduh. Setelah saya selesai menulis ulang beberapa lagu, saya merasa lapar dan pergi ke warung penjual batagor yang berjualan di pinggir jalan sebelah wifi corner tersebut. Meninggalkan buku catatan saya yang terbuka tepat di halaman tulisan tadi di depan laptop saya. BTW, ketika saya jalan balik dari tempat warung tadi, saya melihat ada orang, mungkin 1-2 tahun lebih tua dari saya, yang sedang mencoba mencopot charger laptop saya. Dan akhirnya orang itu melempar laptop saya ke rerumputan yang ada di dekat tempat saya duduk lah. Melihat itu saya berlari ke arah orang itu dan meneriaki orang itu, "Woi, kok napaan nih laptopku, cok?" Gitu. "Lo apain laptop gue, cok?" Dia balik meneriaki saya, "Lu mau nyantet orang kan? Ngaku aja lu. Kok harap nyantet uang toh? Ngaku." Oh, ngaku. Saya itu bingung, kenapa orang ini bisa dapat konklusi kalau saya sedang mau menyantet orang ya? Perasaan aksara Jawa sudah diajarin dari jenjang SD atau MI deh. Dan setelah itu tidak bisa berpikir beberapa saat, saya akhirnya bertanya, masih sambil emosi, "Lah emang buktinya mana?" Dia mengambil buku catatan saya dan memperhatikan tulisan saya tadi. Astaga. Melihat dia menjadikan tulisan saya sebagai bukti, saya kaget sambil tertawa kecil. Saya tanya ke orang ini, "Mas, sampean pas belajaran bahasa Jawa pas SD tidur ya?" Dia malah tambah emosi, "Matamu, aku ngerti kowe mesti harap nyantet uang toh, nulis-nulis kayak ngene, ngefitnah uang pisan, uang elek nyantune gak duwe adab." Gue tau lu pasti mau nyantet orang kan, nulis-nulis kayak gini sampai ngefitnah orang jahat, memang gak punya adab. Saya yang tadinya emosi malah jadi ketawa keras karena heran dengan bodohnya orang ini. Goblok gitu. Gumam saya dalam hati. Saya sambil tertawa, "Maaf banget nih mas." Saya bertanya ke 10 orang yang ada di wifi corner tersebut,
Sepurane nggih kabeh, maaf nih buat semua yang ada di sini. Ada yang bisa baca huruf Jawa atau huruf Arab Pegon nggak? Dan minimal laptopnya masih bisa dipakai. Datanglah dua orang, satu cewek bawa laptop, kelihatannya kayak anak SMP, satunya mas-mas pakai sarung dan pakai kopiah. Saya mengambil buku saya dari orang tadi dan menunjukkan kedua orang ini. Saya meminta mereka, coba kalian-kalian baca judulnya yang ada di atas itu. Mas-masnya jawab, Hikari no waduh susah juga ya. Jawa ke Jepang itu susah ya. Hikari no Distanson, Hikari no Destination. Memang aksara Arab Pegon vokalnya agak terbatas, jadi seringnya dualisme vokal. Sedangkan anak cewek tadi bilangnya Hikari no Destination. Destination? Orang yang tadi melempar laptop saya masih melotot saya, bahkan mungkin lebih dari yang sebelumnya. Saya minta si cewek tadi, coba kamu cari judulnya Hikari no Destination, lagunya Illumination Star Dylan Tis Channel, pakai iknon itu aja biar nggak kesimpan historinya. Akhirnya ketemu di YouTube, saya meminta dia, coba kamu play video itu pakai speaker terus kalian cocokkan sama suaraku, sama tulisanku. Selama lagu itu diputar di umum, ya saya merasa sedikit malu sih di sini. Orang yang lempar laptopku tadi malah kelihatan bingung. Beberapa saat kemudian, si mas-mas pesantren bilang, iya mas sama, cuma ada sedikit yang salah di tulisannya sampean. Dan si cewek tadi bilang, yang Hancaraka, Hanacaraka, sebutan lain aksara Jawa. Sebagian aku nggak bisa baca mas, tapi sepertinya sama. Mendengar kedua orang ini berkata demikian, saya jadi lega. Tiba-tiba orang yang lempar laptop saya tadi memukul saya di pipi hingga saya jatuh. Ini kan mau lu ngejelek-jelekin gue depan pacar gue. Saya bangkit sambil melihat ada cewek jauh di belakang orang. Dan setelah berdiri tegap saya nyinyir ke dia, ya udah salah lu sendiri, bego kok pacaran, bodoh kok pacaran. Dia yang tentu saja tambah emosi mengejar saya untuk saya sudah siap-siap buat lari. Saya lari hingga keluar area wifi corner sambil teriak, tulung, tulung. Dengan dia masih mengejar saya, stamina saya mungkin kalah dari dia karena jarak dia sudah semakin dekat dan saya ngos-ngosan waktu itu. Tapi akhirnya dia terhenti karena ditangkap oleh satpam wifi corner tersebut dan akhirnya dia dibawa masuk ke kantornya wifi corner. Astaga. Saya kembali ke wifi corner dan mengambil laptop saya yang tadi dilempar di rumputan. Untung laptop saya tidak rusak parah karena mendarat di atas rumput yang agak lebat waktu itu. Cuma case dekat yang layar kiri doang yang pas laptopnya dibuka ikut keangkat kalau nggak ditahan pakai tangan. Sama sedikit kerusakan di hard disk. Tapi yang paling penting, downloadan anime saya nggak ada yang ke-cancel atau korup. Karena selama kejadian laptop saya masih hidup dan masih mendownload. Respect! Saya juga berterima kasih kepada dua orang yang tadi membantu saya dan memberikan masing-masing 20.000 sebagai tanda terima kasih. Emang lu bayar pada akhirnya nyet orang-orang itu. Akhirnya setelah saya dipanggil dan diceramai sama Bapak Satpam bersama orang tadi, kami kira menyelesaikan masalah kami dengan damai. Orang yang melempar laptop saya tadi sempat menawarkan duit untuk ganti rugi laptop saya. Tapi saya menolaknya dengan alasan kalau laptop saya masih bisa dipakai dan ngebenerin kerusakan fisiknya, harusnya cepat. Meskipun sampai sekarang nggak saya bener-benerin. Ya mungkin segitu aja banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga Bang Ari bisa bedain aksara Jawa dan aksara Thailand. Dan nggak salah sebut lagi kalau dia pakai aksara Jawa seperti yang kadang saya lakukan. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.